wabarakatuh. Belajar fisika bareng Bu Ida lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi vektor. Nah, saya tidak menjelaskan banyak materinya, tapi kita nanti lebih masuk ke pembahasan soal tentang tips dan trik untuk menyelesaikan soal. Tapi saya mau mengingatkan kembali apa itu vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai arah. Contohnya besaran perpindahan, kecepatan, dan beberapa besaran lain. Selain itu, yang penting dalam vektor ini biasanya kita diminta untuk menentukan resultan vektor. Nah, apa itu resultan vektor? Dia adalah jumlah dari dua vektor atau lebih. Yang biasanya kita cari bisa melalui cara gambar, terdiri dari metode Zetten-Kenjang, ada metode segitiga maupun metode polygon, dan ada juga yang menggunakan cara analitis dengan menggunakan rumus kosinus dan penguraian komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Tapi nanti di sini resultan vektor yang akan kita cari lebih ke cara analitis, tapi menggunakan rumus praktis. Jadi ada beberapa tips, poin penting, beberapa poin yang akan saya jelaskan nanti untuk mudahnya kita menyelesaikan soal tentang resultan. Cara praktis menyelesaikan resultan vektor. Di sini kita fokuskan dulu untuk menyelesaikan resultan dari dua vektor. Jika dua vektor itu segaris dan searah, maka resultannya nanti ditambah. Saat seperti ini ada dua vektor A dan B yang segaris dan searah, atau bisa dikatakan bahwa sudut keduanya adalah 0 derajat. Maka resultan dari A dan B ini nanti nilainya ditambah, berarti vektor A ditambah vektor B. Yang kedua, jika nanti dua vektor tersebut segaris tapi berlawanan arah, maka resultannya dikurangi. Seperti ini gambarnya, ada vektor A ke kanan dan vektor B ke kiri, atau bisa dikatakan dua vektor ini bersudut 180 derajat, maka resultannya nanti dikurangi. Siapa yang dikurangi? Silakan pilih yang intinya besar dikurangi kecil boleh, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti nanti hasil resultannya negatif. Untuk poin yang kedua ini tidak harus selalu segaris itu mendatar, bisa vertikal atau mungkin bisa miring atau diagonal. Selanjutnya untuk yang ketiga, jika dua vektor itu tegak lurus seperti ini, maka penyelesaiannya resultan nanti menggunakan rumus Pythagoras. Seperti ini, jika ada vektor A sama vektor B tegak lurus itu berarti siku-siku yang sudutnya adalah 90 derajat, maka resultan dari A dan B ini menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan ya? Rumus Pythagoras berarti vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat yang nilainya di akar. Selanjutnya, untuk dua vektor yang membentuk sudut tertentu, maka memakai rumus kosinus. Maksudnya tertentu adalah seperti yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, vektor A dan vektor B membentuk sudut yang lancip. Sudut lancip itu berarti sudut yang nilainya antara 0 derajat sampai 90 derajat, kurang dari 90, atau yang tumpul. Tumpul itu berarti sudutnya lebih dari 90 derajat. Sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Maka menggunakan rumus kosinus. Atau itu rumus kosinus maksudnya rumus analitis ya. Resultannya menggunakan rumus yang akar panjang itu ya. Vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah
2 kali vektor A dikali vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta itu yang ini ya, sudut antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya, jika ada dua vektor ini bernilai sama. Jadi vektor A dan vektor B itu nilainya sama persis dan membentuk sudut 120 derajat seperti gambar ini. Jadi ini khusus untuk dua vektor yang bernilai sama dan sudutnya 120 derajat, maka resultannya bernilai sama dengan vektor itu sendiri. Jadi misalkan ini 10 Newton atau mungkin yang lainnya 10 Newton, 10 Newton, maka resultannya juga 10 Newton. Dan perlu diketahui bahwa letak resultannya ini nanti berada di tengah-tengah dari dua vektor tersebut. Berada di tengah-tengah itu berarti dia membentuk sudut 60 derajat terhadap salah satu vektornya. Jadi nanti dia berada di sebelah tengah-tengah ya. Misalkan ini tadi yang A, ini vektor yang B, maka vektor resultannya ada di tengah-tengah sini. Ini adalah resultan dari vektor ini. Kelima vektor ini tadi yang akan membantu kita untuk menyelesaikan resultan vektor menggunakan cara yang praktis. Sekarang kita tentukan resultan dari tiga vektor ini menggunakan cara praktis yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada tiga buah vektor A, B, dan C, masing-masing seperti ini susunannya. Nah, cara menyelesaikan tiga vektor ini menjadi satu resultan dengan menggunakan cara tadi adalah kita tidak bisa ya langsung menjumlahkan tiga-tiganya. Kita dengan cara tadi itu bisa menjumlahkan dua vektor dulu menjadi satu vektor resultan, kemudian nanti sisanya satu dengan resultan yang sudah kita temukan pertama. Jadi nanti praktis ada dua langkah untuk menyelesaikan resultan dari ketiga vektor ini. Nah nanti manakah yang harus dipilih terlebih dahulu? Jadi saya bikin poinnya. Untuk langkah pertama itu yang kemungkinan bisa dipilih adalah penyelesaian poin 1, poin 2, 3, atau 5. Ini nanti menyesuaikan dengan soal yang ada ya. Untuk langkah yang kedua, langkah yang terakhir, bisa menggunakan semua poin menyesuaikan dengan hasil yang ada. Nah misalkan yang ini ya, jadi kalau misalkan soal ini ada tiga vektor ini, manakah yang kita selesaikan terlebih dahulu, maka langkah satunya untuk langkah pertama kita, misalkan kalau di sini tadi pilihannya ada satu itu jika dua vektornya tadi segaris atau searah. Apakah dari ketiga vektor ini ada yang segaris atau searah? Tidak ada ya. Nah, untuk yang pilihannya kedua itu juga segaris lagi tapi berlawanan. Di sini pun juga tidak ada yang segaris. Pilihan yang ketiga itu jika tegak lurus atau membentuk 90 derajat. Dari ketiga ini pun tidak ada yang 90 derajat. Coba cek yang sini ya. Di sini kalau C-nya 60 derajat terhadap sumbu X, untuk yang B-nya di sini sudutnya 60 derajat. Jadi dia tidak membentuk 90 derajat. Pun demikian untuk yang A ke C atau A ke B. Jadi kemungkinannya yang terakhir itu untuk langkah satunya kita bisa pilih nomor poin kelima. Poin kelima tadi cirinya adalah vektor itu bernilai sama dan membentuk sudut 120 derajat. Berarti kita langsung ambil kata kunci sama. Apakah dari ketiga vektor ini adakah yang nilainya sama? Dan ternyata vektor A dan vektor B itu bernilai sama.
kita coba cek apakah sudut dari kedua vektor ini 120. A sampai ke sumbu Y ini 90 derajat ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi A sampai ke Y ini 90 ditambah 30 berarti 120. Berarti ini sesuai dengan poin kita yang nomor 5. Jadi langkah 1 kita untuk vektor A karena bernilai sama dengan vektor B, yaitu sama-sama 10 Newton dan memiliki sudut 120 derajat atau bersudut 120 derajat, maka penyelesaiannya kita menggunakan langkah poin yang ke-5. Apa tadi? Yaitu resultannya. Untuk yang poin ke-5, resultan dari A dan B ini nanti nilainya juga sama dengan vektor itu sendiri dan berada di tengah-tengah. Jangan lupa berada di tengah-tengah. Berarti resultannya ini nanti juga bernilai seperti A, seperti B, berarti nilainya 10 Newton. Kita bisa langsung ambil 10 Newton. Dan dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu berarti yang mana? Berarti antara vektor A dan vektor B. Jadi di sini. Nanti resultannya antara A dan B itu ada di sebelah sini. Ini resultan A dan B. Jadi tengah-tengah dia membentuk sudut 60 derajat terhadap A, dia juga membentuk sudut 60 derajat juga terhadap vektor B. Oke, langkah 1 kita sudah selesai. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu pilihannya tadi boleh bebas. Jadi kita lihat dulu vektor yang sudah, resultan yang sudah kita dapatkan tadi dengan vektor yang belum kita selesaikan, yaitu C. RAB sama vektor C ini tadi itu bagaimana? Kalau kita lihat, nah ini ada keterangan sudut 60 dan dia juga sudutnya 60. Ini bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang nilainya sama, maka dua vektor ini berarti segaris. Segaris kemudian panahnya berlawanan. Berarti ini sama dengan poin kita yang kedua, cara praktis kita yang kedua. Segaris tapi berlawanan arah, maka nilainya nanti dikurangi. Dan di sini tadi RAB kita dapatnya 10 Newton sama C tadi 6 Newton. Ini kita tulis dulu di sini biar kita bisa paham mana langkah 2 itu yang dijumlahkan siapa aja, yaitu ada RAB yang nilainya 10 Newton dan vektor C yang nilainya 6 Newton. Keduanya segaris tapi berlawanan, berarti sudutnya 180 derajat. Maka resultannya tadi sesuai dengan langkah atau poin yang kedua, maka resultannya dikurangi. Kita kurangi yang besar, kurangi yang kecil aja. Berarti RAB dikurangi vektor C. Berarti nilainya adalah 10 Newton dikurangi 6. Maka hasilnya 4 Newton. Di mana ini letaknya? Dia berada di tepat ada di RAB. Karena kan dia nilainya yang lebih besar. Jadi posisinya itu. Jadi ini hasil akhir dari ketiga vektor tersebut. Nilainya adalah 4 Newton. Contoh untuk menyelesaikan resultan ketiga vektor lagi yang selanjutnya. Ini namanya, saya namakannya tidak beda ya, tidak ABC, karena nanti mungkin ketemu soal itu seringnya menggunakan namanya itu nama vektornya F karena kaya. Ini ada F1, F2, dan F3. Masing-masing nilainya berbeda dan memiliki sudut-sudut yang berbeda terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Untuk menyelesaikan dari resultan ketiga vektor sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan dua langkah. Untuk langkah yang pertama, langkah pertama kita ini karena di sini tidak ada yang kembar, tidak seperti yang nilainya tidak ada yang sama ya, nilai vektornya tidak seperti yang contoh yang pertama, maka yang harus diperhatikan adalah berarti kita bisa memilih bukan yang 5 ya, tapi yang poin 1, 2, atau 3.
1 itu kan jelasnya segaris searah tadi. Di sini tidak ada yang searah dan segaris, jadi kemungkinannya 2 atau 3. Yang kedua, tadi yang kedua itu segaris tapi berlawanan arah atau sudutnya 180. Kita coba cek. Kalau dilihat sekilas mungkin tidak ada yang lurus ya, atau mungkin ini mirip agak lurus lah misalkan. Kita harus coba cek kelurusannya, sudut 180 derajatnya menggunakan sudut-sudut, keterangan sudut-sudut yang ada. Nah misalkan ini di sini 60, di sini 30. Nah kita bisa cek salah satu, misalkan kita ambil yang 30-nya, berarti di sini dicoba cek apakah 30 juga. Kalau memang 30 berarti di sini juga 60, berarti garis ini lurus ya. Dan ternyata kalau dilihat di sini 60, berarti kan sisa yang di bawah sini nilainya 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat berarti dia bertolak belakang dan bernilai sama, artinya F2 dan F3 itu lurus atau 180 derajat berlawanan arah. Maka langkah satu kita yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah F2 yang nilainya 12 Newton dan F3 yang nilainya 6 Newton ini, dua vektor ini bersudut 180 derajat. Maka resultan dari kedua vektor ini kita menggunakan poin yang kedua. Poin yang kedua untuk resultan dari vektor 1 dan vektor 2, caranya tadi adalah dikurangi. Yang vektor besar dikurangi yang kecil, jadi di sini saya ambil F2 dikurangi vektor yang ketiga. Berarti nilainya adalah 12 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 6 Newton. 6 Newton ini berada di mana? 6 Newton berada di vektor yang besar, berarti dia berada di posisinya F2. Maka sekarang dia berada di sini. Nah, ini resultan dari vektor 1 dan 2 nilainya 6 Newton. Sekarang vektor kita tinggal R12 dan F1 yang belum diselesaikan. Ini kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua kita ada R12 yang nilainya 6 Newton dan F1 yang nilainya 8 Newton. Kita coba cek dua vektor ini sudutnya berapa. Di sini kalau tadi 30, X ke Y itu kan 90 derajat siku-siku, berarti di sini sisanya adalah 60 derajat. Nah, R1 ke sumbu X 60 derajat, F1 ke sumbu X 30, berarti dua vektor ini membentuk sudut 90 derajat. Kalau 90 derajat atau tegak lurus tadi menggunakan poin berapa? Dia menggunakan poin yang ketiga. Berarti memakai rumus Pythagoras. Nah, berarti langkah kedua kita menggunakan poin yang ketiga, maka resultannya kita pakai Pythagoras. Pythagoras antara resultan 12 kuadrat ditambah vektor F1 kuadrat ini di akar, yaitu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, hasilnya adalah akar 100. Akarnya 100 adalah 10 Newton. Jadi hasil resultan dari ketiga vektor ini adalah 10 Newton. Seperti itu. Nah, perlu saya tambahkan kembali untuk vektor yang atau nilai apapun yang menggunakan penyelesaian rumus Pythagoras, jika ada angka 6 atau 8, kalian bisa mengingat-ingat nanti resultannya pasti 10. Atau nilai selain itu yang sering muncul, jadi segitiga siku-siku. Jadi rumus Pythagoras itu dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu memiliki sisi istimewa. Kalau dia punya sisi 3 atau 4, terserah ya, mau yang sisi tegak atau sisi mendatar, 3-4-nya pasti memiliki sisi miring nilainya 5. Coba cek kalau kita masukkan ke rumusnya Pythagoras. Misalkan kita mau nyari R dengan sisi 3 dan 4, nilainya 9
ditambah 16 hasilnya akar 25 yaitu 5. Nah, kenapa ini istimewa? Karena dia kalau dikali berapapun mengikuti. Misalkan kita kalikan 2, 3 kali 2 berarti 6, 4 kali 2 berarti 8, maka sisi miringnya nanti nilainya 10. Sama ya hasilnya dengan yang kita tadi. Jadi itu tips tambahan untuk vektor yang tegak lurus bersudut 90 derajat ya, dengan sisi 3 atau 4 penyusunnya, atau mungkin 6 dan 8, maka sisi miringnya atau mungkin resultannya bisa mendapatkan hasil 5 atau 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.